Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat takmir, Bapak Takmir. Saya diminta oleh takmir, Pak Takmir Masjid, Pak Kadir, untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang Bank Syariah. Mungkin sudah sering kita dengar ya Bank Syariah itu apa. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sharing pengenalannya dulu, ya dasar-dasarnya dulu, istilah-istilahnya dulu. Karena kalau kuliah ini 6 SKS gitu, agak lama gitu. Ya, pertama kita mengenal dulu beberapa istilah yang akan saya sampaikan. Mungkin sudah sangat familiar buat Bapak Ibu sekalian, cuman tidak ada salahnya kita ulas kembali gitu. Apa itu syariah? Syariah itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi syariah itu Pak isinya, artinya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Syariah itu meliputi dua, Pak. Secara garis besar adalah ibadah dan muamalah. Ibadah itu maksud syariah ibadah dan muamalah. Apa itu ibadah dan apa itu muamalah? Dan masuk di mana itu Bank Syariah? Di ibadahkah atau di muamalah? Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Dalam hukum fikihnya, hukum asal ibadah itu semuanya dilarang kecuali ada perintah. Jadi ibadah itu dilarang Pak semuanya, kecuali yang diperintahkan. Contohnya apa sih? Ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah Pak. Kenapa dilarang kecuali ada perintahnya? Contohnya ya Pak, saya contohkan gini. Kita ibadah sholat subuh itu 2 rakaat Pak. Subuh 2 rakaat, perintahnya 2 rakaat ya. Karena kita rajin, kita mau subuh 4 rakaat. Boleh nggak? Tidak boleh Pak, karena perintahnya cuma 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, itu nggak ada nilai ibadahnya Pak. Sederhananya seperti itu Pak. Atau misalnya sholat duhur itu, kalau di Surabaya sekitar jam 11.35 dan ya. Kita saking tidak mau telatnya, sholat duhur jam 10 pagi. Boleh nggak? Perintahnya jam berapa? Setelah adzan duhur. Kalau pagi boleh? Tidak boleh. Itu ibadah Pak. Jadi ibadah itu, cara hukum fikihnya itu semua dilarang kecuali ada perintah. Itu dulu. Kembalikan dengan muamalah Pak. Apa itu muamalah? Muamalah itu peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Nah ini kebalikan dari ibadah Pak, muamalah itu. Semua boleh kecuali yang dilarang. Itu ada larangannya Pak. Jadi hubungan bermasyarakat itu contohnya ya. Contohnya itu bertetangga, berteman, berdagang, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang itu muamalah Pak. Pinjam meminjam dan lain-lain Pak yang hubungan antara manusia dengan manusia. Semuanya boleh Pak, muamalah, kecuali ada larangannya. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya kita buka warung Pak, berdagang. Berdagang itu termasuk muamalah Pak. Boleh kita jualan? Boleh, kecuali yang dilarang. Oleh Bapak Ibu, jualan buka warung nasi, tapi jual daging babi. Itu nggak boleh. Ada larangannya Pak, karena haram. Apalagi? Jadi contohnya banyak seperti itu Pak. Kita jualan kita bisnis angkutan misalnya, truk. Tapi kita khusus mengangkut babi. Itu dilarang Pak. Jadi muamalah itu seperti boleh semuanya kecuali ada larangannya. Kembalikan sama ibadah, semua dilarang kecuali ada perintahnya. Itu dulu Pak. Masuk di mana bank itu? Nah, kita masuk perbankan syariah. Perbankan syariah itu adalah, nah ini perbankan syariah ini masuk ke muamalah. Sebentar Pak.
Nih, wah nggak masukin. Bisa ya. Oh sorry ini nggak bisa di. Sorry slide-nya nggak bisa saya share satu lagi. Saya nggak ngerti yang ini. Masuk ke bank syariah. Apa itu bank syariah? Kita definisikan dulu bank itu apa. Bapak Ibu sekalian sudah pasti tahu bank. Bank itu apa sih? Tugasnya bank itu apa sih? Bank itu tugasnya cuma menghimpun dana dari masyarakat, menghimpun dana, jadi Bapak nabung dan sebagainya, lalu disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau biasa kita kenal dengan kredit. Ya, jadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat, disalurkan melalui pembiayaan, kredit, atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan bank itu mulia Pak, meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kalau dia tidak, ibu bapak ini pinjam di bank tapi taraf hidupnya tambah susah, berarti fungsi banknya itu salah Pak. Oke. Apa persamaan dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Jadi bank itu dibagi dua secara garis besar. Ada bank konvensional yang biasa kita tahu Pak, yang tidak ada embel-embel syariah itu istilahnya bank konvensional. Kalau ada embel bank syariah itu bank syariah. Bank syariah itu contohnya di Indonesia itu ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Muamalat, Bank Mega Syariah. BSI itu Bank Syariah Indonesia, Pak. Bank Syariah Indonesia. Ya, lalu ada BPR Syariah. Itu. Dulu banyak Pak bank syariah, ada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri itu udah digabung jadi Bank Syariah Indonesia. Apa bedanya dengan konvensional? Sebagian dari kita ya di masyarakat tuh beredar sama aja kok bank syariah sama bank konvensional, sama-sama ada bunganya, betul Pak ya? Betul apa enggak kira-kira Pak? Bank syariah itu sama dengan bank konvensional, sama-sama ada bunganya. Bank syariah itu lebih besar bunganya timbang bank konvensional. Yang berada di masyarakat seperti itu Pak. Bedanya apa bank syariah sama bank konvensional? Ini Pak, ada persamaan dan perbedaannya. Dari segi kegiatan nih Pak, ini ada undang-undangnya Pak nomor 2 tahun 2008. Bank syariah itu contohnya itu merupakan jenis bank umum yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana dan jasa-jasa keuangan. Kalau bank konvensional merupakan jenis bank umum yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana dan jasa-jasa keuangan. Sama Pak. Ya. Sama ininya, definisinya, tugasnya sama. Bank syariah itu ada macam-macam, bank umum syariah, ada unit usaha syariah, ada BPR syariah. Bank konvensional sama, ada bank umum konvensional, BPR. Tidak ada unit usaha syariah, belum ada dia. Ini definisinya, persamaannya. Perbedaannya Pak. Perbedaan dalam proses pengelolaan usaha. Kalau bank konvensional, jadi dana yang masuk ke bank konvensional dan yang dihimpun dari masyarakat itu disalurkan oleh bank konvensional ke masyarakat melalui kredit, Pak. Kredit. Jadi disalurkan oleh bank konvensional tanpa akad apapun dengan penabung. Dia mau disalurkan kemana itu terserah dia. Mau yang halal, mau yang haram itu kita tidak ada perjanjian untuk penyalurannya. Itu konvensional. Lalu bank syariah bagaimana? Ya bank syariah itu dalam penyaluran dananya tersebut itu dibatasi Pak oleh hukum-hukum. Antara lain ini Pak, bebas dari, ada singkatannya maghrib. Bank syariah dalam penyaluran dananya itu bebas dari maghrib. Maghrib itu singkatan Pak. Pertama, masyir. Jadi penyaluran dana bank syariah itu dibatasi oleh harus bebas dari pertama masyir.
usaha-usaha masyarakat yang masyhur, yang termasuk masyhur itu spekulan. Spekulan itu seperti judi, Pak. Jadi dana bank syariah tidak boleh disalurkan ke usaha yang mengandung judi. Rumah biliar yang ada judinya itu nggak boleh, Pak, bank syariah menyalurkan ke usaha tersebut. Contohnya itu. Terus aniaya. Jadi usaha yang merugikan salah satu pihak. Jadi ada dua orang bisnis minta dana ke bank syariah untuk usaha mereka, tapi kita tahu nih bahwa usaha itu yang satu ini pasti merugikan pihak yang lainnya, itu tidak boleh. Ketiga, goror, ketidakjelasan. Ini saya jelaskan masing-masing, Pak. Goror itu tidak jelas. Keempat, riba. Kelima, batil. Maghrib itu singkatan itu. Terus fungsi uang di bank syariah itu tidak sebagai komoditi. Jadi uang itu di bank syariah tidak dijual belikan. Tidak boleh jualan uang di bank syariah. Kalau di bank konvensional ada jualan uang nggak? Ada, falas contohnya. Jadi beli jual, beli dolar jual lagi, itu tidak boleh. Di bank syariah ada jual dolar nggak? Dolar disediakan, cuman bukan buat dijual belikan. Jadi buat simpanan itu boleh, tapi tidak dalam rangka jual beli uang. Kalau di konvensional, uang itu sebagai komoditi dijual belikan, tidak harus ada underlying transaksinya, istilahnya seperti itu. Terus uang di bank syariah ini difungsikan sebagai apa? Untuk disalurkan ke masyarakat, Pak. Jadi kalau Bapak nabung misalnya ya, Bapak Ibu sekalian nabung di bank syariah. Kalau di konvensional tuh kita kan nabung deposito bunganya berapa, ya Pak ya? Cari bunganya berapa, dipastikan nih. Tanda tangan Bapak perjanjian nabung, bunganya 10% per bulan atau per tahun misalnya. Bunga 10% per tahun. Bank syariah tidak ada, Pak, bunganya, Pak, kalau nabung. Ada bagi hasil. Bagi hasil itu apa sih? Hasilnya siapa? Gitu. Di bank syariah itu dana yang disalurkan, Pak. Bapak nabung, Ibu nabung ke bank syariah, uangnya ini disalurkan ke masyarakat dalam bentuk usaha. Dari pendapatannya bank, ya, ini dibagi hasilkan ke penabung. Ya, gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah dapatnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di bank konvensional, deposito bunga 10%. Jadi Bapak Ibu tiap bulan dapat 10% kali jumlah tabungan. Kalau di konvensional ya, banknya ambruk pun Bapak harus dibayar 10% oleh banknya. Akibatnya apa? Kalau banknya banyak macet, banknya akan tutup, Pak. Kalau tidak sanggup bayar penabung. Itu bank konvensional. Bank syariah bagaimana? Bank syariah enggak. Bank syariah membagikan bagi hasil ke penabung sesuai pendapatannya bank syariah. Jadi bank syariah tiap bulan ini harus ngasih laporan keuangan ke penabung bank syariah. Misalnya, oh bank syariah bulan Januari untung 100 juta. Yang ini dibagikan ke penabungnya nih, sesuai porsi masing-masing. Nanti ada rumusnya, Pak. Bank syariah seperti itu. Makanya misalnya kayak zaman dulu ada Krismon, ya, bank syariah itu tetap bertahan. Karena apa? Dia tidak wajib bayar sebesar yang konvensional bagikan, kan sesuai pendapatan. Kalau banknya rugi bagaimana? Bank syariah rugi, dia tidak wajib bayar bagi hasil ke nasabah karena tidak ada usaha. Tapi dia tidak boleh potong pokok simpanan kita di bank syariah. Itu. Jadi uang kita tidak hilang, cuma kita tidak dapat bagi hasil. Kalau di bank syariah seperti itu. Bank konvensional, banknya mau susah, mau senang, dapatnya tetap segitu. Harus bayar ke debit nasabahnya. Kalau bank syariahnya untung bagaimana? Kita dapat nggak? Dapat lebih, Pak. Sesuai porsi bagi hasil buat nasabah masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke bank syariah, ingin ke bank syariah, itu tanyakan, Pak, untung apa rugi ya banknya? Pendapatannya tiap bulan berapa bank syariah? Nah, itu Pak. Jadi kalau kita ke bank,
itu Bapak harus lebih kritis. Bapak lebih kritis. Tanya mereka, untungnya berapa sih bank syariah A misalnya ya. Itu jadi kita bisa lihat di situ pendapatannya berapa dan sebagainya. Walaupun sebagian orang Pak nabung ke bank syariah itu ada yang tidak berharap mendapatkan bagi hasil, sekedar nyimpen. Bisa nggak? Bisa. Tadi bank syariah itu banyak produknya Pak. Mau nitip tok itu bisa tanpa bagi hasil. Karena ada sebagian kita itu yang bilang bagi hasil itu juga nggak boleh. Di bank syariah ada seperti itu. Tuh. Bank konvensional dia nggak ada hal-hal seperti itu Pak. Yang nabung ya dapat bunga. Gitu Pak. Oke, untuk fungsi yang seperti itu. Kita satu-satu kita definisikan Pak. Masyir. Masyir itu apa sih? Suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Ini seperti judi, ya, kategori judi yang dilarang. Seperti SMS berhadiah, itu judi termasuk Pak. Oke, jadi dalam penyaluran dananya, bank syariah tidak boleh ke usaha judi. Dalam keseharian kita bagaimana? Sama, judi dilarang. Lalu goror. Nah, goror ini adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya syarat dalam transaksi tersebut. Dampak transaksi yang mengandung goror adanya kedoliman. Ini goror ini Ibu dan Bapak sekalian, ini sering sebenarnya tanpa kita sadari ini kita lakukan. Kita memang sering Pak, karena kita tidak tanpa kita sadari gitu. Misalnya kita jualan online. Jualan online itu boleh tidak? Jadi goror itu gini Pak, kita jualan, kita jual beli dengan seseorang, tapi kita tidak jelas nih bentuknya bagaimana, spesifikasinya nggak jelas, itu termasuk goror, ya. Jadi segi kuantitas tidak sesuai dengan timbangan atau takaran. Dari kualitas juga nggak jelas. Contohnya misalnya jualan online. Jualan online boleh nggak? Boleh dengan syarat. Dengan syarat Ibu orang sekalian. Jualan online boleh? Boleh. Tapi pada saat penawaran di online harus jelas spesifikasinya. Ukurannya berapa? Misalnya ibu-ibu ini jualan online risol. Resource online jualannya. Itu harus jelas dulu di waktu kita jualan ya, spesifikasinya, isinya apa, ukurannya seberapa, ya Pak, risol aja kok pakai ukuran, ya kadang-kadang sekarang sering ketipu kan, misalnya kita beli online risol harganya misalnya 5.000, bayangin kita 5.000 besar nggak? Besar kan? Isinya kita nggak jelas, kalau nggak jelas, ya tahu-tahu kita pas kita terima, gedenya cuma 3 cm, itu goror. Jadi kita nggak pasti. Jadi kalau ibu mau jual online boleh dengan catatan harus jelas spesifikasinya, panjangnya seberapa, isinya apa, dan harus ada ini kesepakatan bahwa bila tidak sesuai boleh dikembalikan. Itu yang boleh. Kalau jualan online tapi kita nggak jelas, itu nggak boleh Bu, itu masuk goror. Goror itu nggak boleh ya. Jadi yang boleh gimana? Jualan online harus jelas spesifikasinya. Atau misalnya Bapak sekalian ada yang jualan sepeda, jual sepeda merek ini tapi nggak dijelasin nih apa bentuknya, apa cacatnya gitu loh. Tiba-tiba begitu dikirim itu cacat, ada patahannya, itu termasuk goror. Jadi semua yang tidak jelas itu goror. Di bank syariah itu tidak boleh kita membiayai hal-hal seperti itu, dan termasuk kehidupan kita di masyarakat juga harus seperti itu, tidak boleh. Ada yang tidak pasti itu nggak boleh Bu. Riba. Nah, riba ini dari segi bahasa ini ziyadah, artinya tambahan secara pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Nah, riba ini banyak ininya Pak, penjelasannya banyak. Mungkin kalau riba ini harus satu sesi tersendiri dijelasinnya, karena banyak turunan-turunannya banyak.
Terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan masalah riba. Secara umum, riba adalah penambahan terhadap hutang. Setiap penambahan pada hutang, baik kualitas maupun kuantitas, banyak maupun sedikit, ada riba yang diharamkan. Tapi ini penjelasannya banyak nanti, Pak. Nah, tadi kita bahas uang tidak sebagai komoditi di bank syariah. Lalu uang diapakan? Ibu bapak nabung di bank syariah, dihimpun dananya, penyalurannya bagaimana? Di bank syariah itu ada, kalau jual beli, ya misalnya bapak mau beli, disalurkan dalam pembiayaan jual beli mobil. Uang di bank syariah ini merupakan barang, Pak. Jadi misalnya bapak ibu mau beli mobil, ya kredit atau pembiayaan melalui bank syariah. Itu yang jual mobil siapa, Pak? Banknya atau dealer? Bank syariah, betul. Jadi bank itu beli mobil dulu, baru nanti jual belinya ke bapak ibu. Nah, jual beli. Jadi sering kita jual beli. Kalau jual beli itu prinsipnya bagaimana sih? Si penjual itu kan dia beli barang dulu ya, barang A. Terus kita jual. Ada keuntungan nggak, Pak? Ada. Jadi kalau jual beli di bank syariah, bank beli mobil, ya, ada pembelinya kan. Kita sepakat dulu nih, bank ambil untung ya, 10% misalnya. Kita sepakat, ya sudah. Nanti dibayar 12 kali ya, itu di bank syariah. Jadi bapak ibu kalau beli mobil melalui bank syariah misalnya, itu misalnya ngangsur sampai lunas ya segitu. Tidak ada tambahan. Nggak boleh tiba-tiba naik. Itu nggak ada, Pak. Karena prinsipnya jual beli. Di keseharian kita bagaimana? Saya ada kita nih jual beli motor, hobinya jual beli motor nih. Pak, kita kebetulan punya modal banyak ya, kita jual beli motor. Ada yang beli, Pak, saya nyicil ya. Secara syariah bagaimana? Boleh, tapi disepakati dulu nih. Oke, saya jual ya, tapi saya ambil untung ya. Saya belinya sekian, saya jual sekian ya, Pak. Disampaikan dulu. Saya belinya seharga misalnya 10 juta, saya jual 15 juta ya. Boleh nggak? Boleh, asal sepakat. Sepakat ya, bukan terpaksa. Sepakat sama terpaksa beda. Yang beli ini terpaksalah. Itu nggak boleh. Harus sepakat dalam artian suka sama suka. Jadi bukan cuman nikah suka sama suka, Pak. Tapi jual beli pun harus suka sama harganya. Ya, jadi nggak boleh nih kita beli barang, jual beli tidak sepakat. Tidak sepakat nggak boleh. Kalau di bank syariah itu jual beli harus sepakat. Kalau jual beli barang itu, kalau istilahnya, kalau di bank syariah itu semua pembiayaan ada akadnya, Pak. Perjanjiannya harus jelas, tertulis di bank syariah ya. Itu jadi kalau bentuknya barang, itu akadnya murabahah namanya. Murabahah, ya. Ini istilah ini, Pak, memang sedikit asing. Cuman kita latih telinga itu. Oh, murabahah itu artinya jual beli. Nah. Tuh. Ada lagi untuk pertanian. Bisa Bapak Ibu ini bertani di bank syariah, bisa nggak dibiayai oleh bank syariah? Bisa. Nama akadnya salam. Ini dulu aja. Nanti penjelasannya belakangan. Jadi di bank syariah itu semua bisa dibiayai, Pak, kecuali yang dilarang. Kalau bentuknya untuk usaha bagaimana? Bank itu menyalurkan juga dana yang dihimpun itu untuk usaha produktif. Ada yang dibiayai sebagian oleh bank syariah, ada yang dibiayai 100%. Jadi misal Bapak Ibu sekalian punya keahlian, misalnya keahlian menjahit, terus ada order, tidak punya duit, ke bank syariah, Pak. Bank syariah itu bisa menjadi 100%. Bisa 100%. Bisa kalau saya punya usaha, saya punya sekian, 50%, minta bank 50% bisa jadi 50-50 bisa. Terus kita bayar apa ke banknya? Bayar bunga atau tidak? Tidak ada bunga, Pak, kalau untuk usaha produktif. Adanya bagi hasil. Jadi macam-macam ada bagi hasil. Kalau kita jualan barang, namanya margin keuntungan disepakati. Kalau untuk usaha ada bagi hasil. Lalu ada untuk
eh, jasa. Jasa ini apa nih? Jasa ini kayak leasing, Pak. Jadi tidak ada bunga, cuman uang sewa. Jadi macam-macam. Lalu ada kebutuhan mendesak. Di bank syariah itu ada pembiayaan untuk kebutuhan mendesak. Ini tidak ada bagi hasilnya, tidak ada bunganya. Jadi cuma pinjam sebentar dibalikin lagi. Itu tidak ada biayanya. Harusnya seperti itu. Prinsip seperti itu. Sudah 30 menit, tadi saya disangkan 25 menit. Sudah, Pak? Ya. Untuk sementara mungkin sampai di sini dulu, Pak. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi. Karena memang kalau untuk bank syariah, yang penting Ibu Bapak tahu dulu bahwa bank syariah itu kesimpulannya bagian dari muamalah. Ya. Saya harap untuk semua ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang. Sebelum kita tutup, kita kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.